Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu analisis transaksi perusahaan dagang. Nah, pedoman untuk menganalisis transaksi perubahan dagang itu ada 6. Yang pertama yaitu posisikan diri sebagai pelaku. Kedua, bagi pembeli barang dagang adalah pembelian retur atau pembelian. Yang ketiga yaitu bagi pembelian kredit, akun yang muncul adalah utang dagang. Yang keempat, bagi penjual barang dagang adalah penjual atau retur penjualan. Yang kelima yaitu bagi penjualan kredit, akun yang muncul adalah piutang dagang. Yang keenam yaitu barang dagang jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Nah, sekarang kita masuk di contoh yang pertama, yaitu Tuan Raka menjual barang dagangan kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan bukti nota kontan. Nah, dari sisi pembelian secara kredit yaitu 50.000 dan kas secara kredit 50.000. Dari sisi penjual, kas bertambah di kredit seharga 50.000, penjualan secara kredit 50.000. Nah, yang kedua, Tuan Raka menjual barang kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan diskon 20.000 dengan bukti nota kontan. Nah, dari si pembelian bertambah 50.000, kan 50.000 tadi sudah dikurangi dengan diskon 20%, maka kas bertambah 40.000 secara kredit. Lalu potongan pembelian bertambah secara 10.000 secara kredit. Dari sisi penjual, kas bertambah 40.000 secara debit, lalu penjualan bertambah 50.000 secara kredit. Terus potongan penjualan bertambah 10.000 dengan debit. Contoh ketiga yaitu Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli seharga 10.000 pada Tuan Raka. Jadi dari sisi pembeli, kas bertambah 10.000 secara debit, lalu retur pembelian bertambah 10.000 secara kredit. Dari sisi penjual, retur penjualan bertambah 10.000 secara debit, lalu kas bertambah 10.000 secara kredit. Nah, contoh yang keempat yaitu tanggal 1 Januari, Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan syarat 20/10 dan net per 30 dengan bukti faktur. Nah, dari sisi pembelian secara debit bertambah 50.000, lalu utang dagang bertambah 50.000 secara kredit. Dari sisi penjual, piutang dagang bertambah 50.000 secara debit, lalu penjualan seharga 50.000 di kredit. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan syarat 20/10 net per 30. Tanggal 6 Januari Nona Raya melunasinya. Nah, jadi Nona Raya ini mempercepat waktu sehingga dapat potongan 20%, jadi 50.000 dikali 20.000 sama dengan 10.000. Jadi bayar hanya 40.000. Oke, dari sisi membeli yaitu utang dagang 50.000 di debit, terus kasnya bertambah sebanyak 40.000 di kredit, dan potongan pembelian 10.000 bertambah sebanyak 10.000 di kredit. Terus dari sisi penjual, kas bertambah sebanyak 40.000 di sisi debit, terus potongan penjualan sebanyak 10.000 di debit, dan piutang dagang bertambah sebanyak 50.000 di sisi kredit. Nah, pada tanggal 1 Januari, Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000 dan syarat 20/10 net per 30. Tanggal 12 Januari, Nona Raya melunasinya. Jadi utang dagang bertambah 50.000 di debit, terus kas bertambah 50.000 di kredit. Terus dari sisi penjual yaitu kas bertambah 50.000 di sisi debit dan piutang dagang bertambah 50.000 di sisi kredit. Dari Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000 dan syarat 20/10 net per 30. Tanggal 5 Januari Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli senilai 10.000. Dari sisi pembeli, utang dagang bertambah 10.000 secara
secara debit, dan retur pembelian bertambah 10.000 secara kredit. Dari sisi penjual, retur penjualan bertambah 10.000 di debit, lalu piutang dagang bertambah 10.000 di kredit. Nah, contoh selanjutnya yaitu tanggal 1 Januari Tuan Raka menjual barang dagang paling raya seharga 50.000 dan syarat 20 per 10 net per 30. Dan pada tanggal 5 Januari Tuan Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli senilai 10.000. Nah, tanggal 6 Januari Tuan Raya melunasinya. Harga awal yaitu 50.000, retur 10.000 maka jadi 40.000. Diskon 20% maka jadi 8.000, dibayar jadi 32.000. Nah, dari sisi pembeli yaitu utang dagang bertambah sebanyak 40.000 di debit dan kas bertambah sebanyak 32.000 di sisi kredit, dan potongan pembelian bertambah sebanyak 8.000 di sisi kredit. Sedangkan dari sisi penjual yaitu bertambah kas 32.000 di debit, potongan penjualan bertambah sebanyak 8.000 di debit, dan piutang dagang bertambah sebanyak 40.000 di sisi kredit. Terus 40.000 sisi kredit, terus ada pelunasan kredit plus retur tanpa potongan bayar tanggal 12. Nah, karena lihat masa diskon bayar penuh setelah retur 40.000. Jadi dari sisi pembeli utang dagang bertambah 40.000 di sisi debit, kas bertambah 40.000 di sisi kredit. Terus ada dari sisi penjual, kas bertambah 40.000 dari sisi debit, piutang dagang bertambah 40.000 di sisi kredit. Nah, sekarang kita masuk ke analisis transaksi pembelian. Kesimpulan, pembelian tunai. Pembelian itu secara debit, kas secara kredit. Selanjutnya pembelian tunai dengan potongan. Pembelian secara debit, kas secara kredit, potongan pembelian secara kredit. Sekarang retur pembelian tunai. Kas secara debit, retur pembelian secara kredit. Selanjutnya pembelian kredit. Pembelian yaitu debit, utang dagang secara kredit. Selanjutnya pelunasan pembelian dengan potongan, yaitu utang dagang secara debit, kas secara kredit, potongan pembelian secara kredit. Retur pembelian kredit, utang dagang secara debit, retur pembelian secara kredit. Yang terakhir yaitu pelunasan pembelian tanpa potongan, utang dagang secara debit, kas secara kredit. Nah, sekian video dari saya, terima kasih, sampai jumpa di